Salam jumpa pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Kembali bersama saya Kristi Diana dalam Dialog NTB Bicara. Dan pada hari ini pemirsa, Dialog NTB Bicara menyapa Anda dari Sumbawa Barat, tentunya dengan tema yang sangat menarik untuk kita bincangkan terkait stunting, yaitu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama Wakil Bupati Sumbawa Barat. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Ibu Hajah Hanifah Musyafirin SPT MM Inov. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wabuk? Alhamdulillah baik. Baik, dan tentunya semangat ya untuk hari ini kita akan membahas Insya Allah semangat, terkait tema yang sangat menarik ini Bu Wabuk, iya. tentang stunting. Sebelumnya pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat perlu diketahui bersama bahwa Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang memiliki angka terendah untuk stunting di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil dari data EPPG PGM di sini, di mana Kabupaten Sumbawa Barat memiliki angka 7,1% yang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2023 sampai 2024. Ini penurunannya 10,5%. Sehingga menjadi pertanyaan Kristi di pertama ini, Bu Wabub, apa kuncinya yang membuat Sumbawa Barat berhasil untuk menurunkan angka stunting ini? Ya, tentunya dengan data dari EPPGM, angka stunting mampu ditekan oleh pemerintah dengan tentunya dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik. Dan di sini yang paling unik ya program pemerintah sebelumnya, yaitu 10 tahun telah menuntaskan 5 pilar STBM. Nah, salah satunya di periode pertama di tahun 2016 itu mampu menuntaskan buang air basah sembarangan. Jadi di Kabupaten Sumbawa Barat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang membuang hajat misalnya di sungai atau di pantai atau di pesisir, tidak ada lagi. Alhamdulillah hampir kita bilang 100% sudah memiliki jamban keluarga. Dan selanjutnya juga di Kabupaten Sumbawa Barat di pilar kedua STBM itu ada yang namanya cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi mereka paham betul tentang sanitasi. Sanitasi tadi, buang hajat tidak sembarangan yang sudah mempunyai jamban keluarga semua. Selanjutnya cuci tangan pakai sabun. Otomatis pilar 1 dan kedua itu menjadi sektor penting dalam rangka penurunan angka stunting. Tentu yang paling kita perhatikan juga dengan melihat secara langsung pengembangan dari program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, seperti pelayanan di Posyandu Gotong Royong namanya di Kabupaten Sumbawa Barat ini, yaitu kerjasama dengan agen Gotong Royong. Selanjutnya juga penekanan terhadap sektor layanan kesehatan, pemberian makanan bergizi, harus dipastikan apakah layanan di Posyandu itu sudah betul-betul sehat, lingkungannya sudah bersih. Nah, seperti itu, termasuk di non-kesehatan juga perlu diperhatikan. Oke, baik. Jadi ini merupakan prestasi yang sebenarnya tidak terlepas dari refleksi pemerintahan 10 tahun sebelumnya. Tetap kita lanjutkan dan tetap kita laksanakan. Ya, karena itu program yang sangat bagus. Ya. Baik, tapi menariknya memang kalau di Kabupaten Sumbawa Barat ini, kenapa ini Bu Wabub? Langkah pertama itu justru untuk menuntaskan stunting ini bukan dari faktor kesehatan, namun dari non kesehatan. Itu apakah memang intervensinya seperti itu dari Sumbawa Barat, apa seperti apa Bu Wabuk? Iya, karena memang kalau hanya kita perhatikan hanya makanan atau gizi yang kita perhatikan, tetapi kita perhatikan lingkungannya, apakah lingkungan tersebut sudah sehat, atau tempat tinggal mereka, apakah tempat tinggal mereka itu sudah layak untuk dihuni. Nah, itu juga menjadi kategori yang akan memicu terjadinya kategori stunting di anak mereka. Nah, tetapi kalau kita sudah perhatikan dari lingkungan sudah bersih, di mana mereka buang air besar, di mana mereka harus cuci tangan, tempat mereka masak itu di mana, otomatis apa yang kita harapkan untuk menjadikan anak ini keluar dari kategori stunting itu bisa, insya Allah bisa ditekan. Kalau lingkungan bersih, rumahnya sudah layak, otomatis makanan juga pasti bersih seperti itu. Jadi memang
perhatikan terlebih dahulu ya bagaimana dari makan sampai dari keluarnya pun itu sudah diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga mungkin dari visi misi KSB Maju yang saat ini Bu Abub sedang menjabat, apa nih yang tetap dijalankan? Karena dalam 7 aspek KSB Maju ini sendiri kan ada sektor kesehatan. Sehingga masih berkelanjutan dengan pemerintahan sebelumnya mungkin seperti apa Bu Abub? Betul. Di pemerintahan kami ini ya alhamdulillah misi kami jelas. Ya bagaimana membawa Sumbawa Barat maju dalam daya saing dan kualitas sumber daya manusianya. Nah, dengan program Kartu Sumbawa Barat Maju dengan 7 layanan. Nah, ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perumahan, sosial, tani ternak, UMKM dan layanan nelayan. Nah, itu 7 layanan. Oke, dan dari 7 layanan itu bisa diakses melalui melalui Kartu Sumbawa Barat Maju ini berbasis kartu keluarga. Berbasis kartu. Jadi siapapun yang memiliki kartu keluarga Kabupaten Sumbawa Barat berhak untuk mendapatkan layanan dari 7. Yang pertama layanan kesehatan tadi. Kedua layanan pendidikan. Yang ketiga layanan perumahan. Selanjutnya sosial. Terus ada UMKM. Ada tani ternak dan nelayan, ada 7 itu, 7 pokok layanan. Nah, yang untuk betul-betul yang mengarah ke angka stunting ini, untuk menekan angka stunting ini, itu layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Untuk layanan kesehatan di sini ada yang namanya TRC ambulan. TRC ambulan ini tim reaksi cepat ambulan. Yang ambulan ini berada diisi oleh petugas-petugas kesehatan, ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya. Nah, itu yang punya nomor kontak langsung yang sudah diketahui oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini berhak untuk menelpon kapan saja selama 24 jam. TRC ambulan ini akan siap untuk datang berkunjung ke masyarakat tersebut. Nah, jadi TRC ambulan ini berada di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, jadi sudah ada nomor kontak dan nanti ketika ditelepon kalau ada masyarakat kita yang sedang sakit misalkan, ditelepon, halo ambulan silakan datang ke RT ini, desa ini misalkan, maka langsung ambulan tersebut akan datang dan hadir di rumah Bapak Ibu yang memesan tadi. Nah, mereka langsung akan memeriksa si sakit ini. Nah, kalau seandainya yang sakit ini penyakitnya hanya biasa-biasa saja, yang bisa langsung dilayani atau dikasih obat di situ, ya dengan segera akan diobati di rumahnya tersebut. Tetapi kalau seandainya yang sakit ini agak parah, yang tidak bisa dilayani atau dikasih obat di tempat, sehingga akan dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, tetapi nanti di puskesmas juga kalau seandainya tidak bisa diobati tersebut, penyakitnya agak parah, maka akan dirujuk ke rumah sakit provinsi atau rumah sakit Manambai yang ada di Sumbawa. Baik, dan ini memang aksesnya ini sangat memudahkan ya untuk warga Kabupaten Sumbawa Barat. Ini kan tadi sudah mencakup berbagai aspek, tapi saya bikin fokus ke kesehatan ini Bu Abub. Berarti untuk misalnya keluarga yang memiliki anak yang stunting, walaupun kondisinya memang tidak gawat darurat, ini bisa tetap mendapatkan layanan dari ambulans ini sendiri? Insya Allah tetap bisa dengan layanan kartu ini. Nah, di samping itu yang uniknya setiap pasien yang dirujuk misalnya keluar KSB ini, nah ada yang namanya pemberian tambahan biaya untuk para pendamping yang sakit. Nah, yang sebelumnya belum ada program tersebut, dengan kartu layanan ini ada. Nah, Rp1.500.000 per yang sakit. Nah, pendampingnya ini diberikan biaya juga. BPJS-nya sudah gratis, kan pemerintahan sebelumnya 10 tahun sudah gratis memang BPJS. Ambulannya sudah gratis. Nah, sekarang pendampingnya yang diberikan biaya lagi. Walaupun sampai dirujuk ke kabupaten sebelah itu tetap juga akan mendapatkan Rp1.000.000. Nah, ini menarik nih tentunya. Biasanya kita kalau untuk dengan ambulan bisa kita yang mengeluarkan uang seperti ini, malah justru dari Kabupaten Sumbawa Barat malah diberikan uang saku. Seperti luar biasa sekali warga Kabupaten Sumbawa Barat. Dan tadi tentunya kita sudah sama-sama mendengarkan ya pemirsa bagaimana dari kartu KSB Maju ini bisa memudahkan warga Sumbawa Barat tentunya dalam berobat, salah satunya di sektor kesehatan, dan juga ada yang lain ya, pendidikan, ekonomi. Selanjutnya layanan pendidikan yang sekarang ini kalau saya lihat sudah 26 titik sekolah-sekolah yang dikunjungi oleh Pak Bupati bersama saya, selingan kita untuk turun langsung menyerahkan ke orang tua. Karena
program layanan pendidikan ini diberikan kepada bagi anak-anak yang baru masuk sekolah, dari dari STK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, uang ini dijadikan sebagai uang pangkal pada saat anak-anak kita baru masuk sekolah. Nah, kalau yang TK diberikan sebanyak Rp300.000, untuk yang SD diberikan Rp500.000. Kalau yang SMP Rp750.000 dan untuk SMA Rp1.000.000, sedangkan perguruan tinggi Rp2.000.000. Yang perguruan tinggi ini baik yang kuliahnya di Kabupaten Sumbawa Barat ataupun yang di luar Kabupaten Sumbawa Barat, selama dia memiliki kartu KK Sumbawa Barat, berhak untuk menerima uang pangkal tersebut, layanan tersebut. Nah, karena ini kartu ini berbasis KK. Kartu ini seperti bisa fungsinya bisa menjadi ATM dan bisa juga menjadi kartu penanda warga Sumbawa Barat. Ya, baik, ini luar biasa. Salah satu bagaimana ini adalah strategi pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat di Sumbawa Barat. Dan selain itu mungkin ada apa lagi nih Bu Wabub, langkah-langkah konkret mungkin yang sudah dilakukan oleh Pemda Sumbawa Barat, mungkin bekerja sama dengan lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di Sumbawa Barat? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya tetap kita perhatikan layanan di kesehatannya, apakah sudah terarah betul pemberian gizi untuk balita tersebut, penimbangannya sudah jelas. Itu tetap kita kerjasama dengan petugas-petugas kesehatan, AGR tentunya juga tetap kita kerjasama, dan yang sektor non kesehatan tetap bekerja sama. Kami kebetulan di sini ada Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, itu yang berperan penting untuk membantu penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau di pemerintahan sebelumnya, peran Aman Mineral itu telah memberikan di tahun 2022 kalau tidak salah, memberikan uang kepada setiap posyandu yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 28 posyandu kalau tidak salah di Kabupaten Sumbawa Barat ini diberikan 50 juta satu posyandu. Nah, 50 juta itu untuk keberlangsungan dari kegiatan posyandu tersebut. Nah, untuk sarperasnya, alhamdulillah rata-rata posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat ini sudah memiliki gedung atau lokasi khusus tersendiri. Baik, tapi yang menarik yang saya dengar ini Bu Wabub, mungkin bisa nanti diklarifikasi lagi. Ini katanya di Sumbawa Barat ini memiliki ciri khas posyandu yang berbeda dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dikenalnya dengan posyandu gotong royong. Itu mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Tentu. Kalau di kabupaten kami, kalau di provinsi namanya posyandu keluarga. Nah, di sini namanya posyandu gotong royong. Kenapa dinamakan gotong royong? Karena tetap secara bersama-sama melakukan kegiatan pelayanan di posyandu itu, bekerja sama dengan lintas-lintas terkait yang saya sebutkan tadi. Ada petugas kesehatan, ada agen gotong royong, ada kader posyandu, dan ada juga Ibu Ketua PKK selaku Ketua TPK-nya, tim pendamping keluarga yang bergerak langsung secara bersama-sama. Dan juga dibantu oleh pihak-pihak luar lainnya, seperti pemerintah desa, Aman Mineral yang saya bilang tadi itu yang membuat program-program posyandu itu bisa berjalan dan berhasil dengan baik. Saya ingin bertanya lagi bagaimana sih sebenarnya sinergitas antara kerjasama dari Pemda ini sendiri sampai akhirnya tercetus adanya posyandu gotong royong ini. Namun kita tahan dulu Bu Wabub karena kita akan jeda iklan setelah ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam Dialog NTB Bicara dari Sumbawa Barat. Tentunya masih bersama dengan tema percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan tentunya saya, Kristi, masih bersama Ibu Wakil Bupati Sumbawa Barat. Dan tadi kita sempat terjeda untuk pembahasan ini yang sangat menarik ya, Bu Wabub, di mana posyandunya Sumbawa Barat ini memiliki keunikan yang berbeda dan tidak dimiliki oleh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu selain juga bagaimana fungsi dari posyandu gotong royong ini sendiri, ini selain adanya kader kesehatan, ada yang namanya AGR nih Bu. Nah itu boleh dijelaskan bagaimana peran dari AGR ini sendiri dalam posyandu gotong royong?
Jadi di kabupaten kami ini dari periode 2 periode pemerintahan sebelumnya ada yang namanya program daerah pemberdayaan gotong royong PDPGR yang beranggotakan agen-agen gotong royong tersebut. Nah, itu di tahun 2016. Nah, setelah 2021 di periode kedua berubah lagi menjadi AGR, agen gotong royong. Dan sampai sekarang nama itu masih kami pakai. Nah, peran AGR tersebut baik di posyandu ataupun di tengah-tengah masyarakat menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Baik. Nah, AGR inilah yang merambah ke masyarakat, menyasar atau mendata masyarakat-masyarakat kita, baik yang miskin, yang mempunyai lansia di rumahnya, yang mempunyai disabilitas di rumahnya, yang mempunyai anak yatim, yang mempunyai ibu hamil, semua AGR ini yang mencatat. Nah, dicatat semua apa sehingga nanti dari laporan mereka kita bisa tahu berapa lansia yang sudah ada di Kabupaten Sumbawa Barat, nah berapa disabilitas yang perlu membutuhkan perhatian dan bantuan kita, berapa anak yatim yang harus diberikan bantuan oleh pemerintah, karena di layanan Kartu Sumbawa Barat Maju ini ada namanya layanan sosial. Nah, di layanan sosial tersebut, nah itu ada pemberian bantuan untuk lansia, pemberian bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim, bantuan untuk anak yatim piatu atau yatim piatu, itu pemberian bantuan untuk hukum masjid, guru ngaji, ada pemberiannya itu. Dan bahkan yang meninggal pun di KSB ini diberikan uang duka namanya 1 juta rupiah. Baik. Bagi yang meninggal dunia, dan AGR itu yang mencatat. Nah, jumlah AGR yang ada di periode kali ini ada 739 AGR kalau tidak salah. Kalau yang periode sebelumnya ada tetap 700. Nah, sekarang posyandunya juga ada tambahan menjadi 28 tambah 5 235 kalau salah ya. Nah, jumlah posyandu yang ada sekarang. Baik, jadi tentunya peran AGR ini sendiri bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah betul. Dan untuk karena mereka yang mendata dan turun ke masyarakat untuk mendata secara langsung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan atau yang diinginkan bantuannya kepada pemerintah oleh masyarakat tersebut. Baik, tentunya nanti kalau misalnya di posyandu nih, ini ada anak atau balita yang tidak hadir, itu berarti AGR yang langsung menjemput, yang menyusuri. Atau ada ibu hamil yang tidak sempat hadir misalkan, bahkan AGR ini yang mengajak petugas kesehatan untuk datang ke rumah tersebut. Siapa tahu orang tua dari balita tersebut tidak sempat hadir di posyandu pada saat penimbangan, mungkin karena sakit, ada kebetulan ada. Nanti di akhir pelayanan itu mereka datang mengunjungi ke rumah tersebut. AGR yang ngajak ini. Iya. Berarti ada solusi ya dari permasalahan itu. Dan untuk AGR sendiri di Sumbawa Barat ini apakah sudah merata di semua kecamatan atau bagaimana ini? Iya. AGR itu untuk periode pemerintahan ini ada 735 kalau nggak salah AGR-nya, yaitu berada di semua kecamatan, di semua desa, bahkan di semua peliuk namanya. Peliuk ini kayak lingkungan gitu ya, peliuk itu. Peliuk tersebut, satu posyandu, satu peliuk. Di peliuk itu ada 3 AGR di satu peliuk tersebut. Nah, AGR di peliuk ini ada mereka yang menyasar. Di peliuk tersebut ada berapa kakak yang tinggal. Di kakak tersebut, AGR ini yang memastikan apa yang dibutuhkan oleh kakak tersebut. Misalkan di kakak tersebut ada yang mempunyai lansia, terus misalkan kayak ini namanya Aldi. Di Aldi ini kepala keluarga. Di situ yang tinggal bersama Aldi ini ada lansia yang 65 tahun ke atas, ada disabilitas misalkan. Terus kan ada anaknya yang masuk TK misalkan atau masuk SMP, masuk SD. Nah, semua dapat ini melalui Kartu Sumbawa Barat Maju ini. Dengan pencatatan dari AGR itu sendiri. Atau misalnya rumah tersebut perlu untuk dibantu rehab rumah misalnya, seperti itu akan didata oleh AGR ini. Baik, ini tentunya peran AGR sangat penting juga ya, tentunya pemirsa TVRI, dan untuk memastikan selaku dari pemerintah daerah sendiri Bu Wabub untuk memastikan tentunya jalannya bagaimana ini, kita balik lagi ke penurunan stunting, ada kan perannya AGR di sini dan juga beberapa lintas sektor yang ikut turut membantu. Bagaimana evaluasi mungkin yang dilakukan oleh Pemda berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan peran AGR sebagai perpanjangan tangan untuk memastikan ini program ini tepat sasaran seperti itu, Ibu?
tadi di rakor juga sudah saya sampaikan, tentunya dengan kerjasama, kerja kolaborasi, kita pasti akan bisa untuk menyasar atau menuntaskan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, harapan ya tentu dengan kerjasama tadi menyasar semua tempat-tempat. Saya pastikan tadi ke semua kepala desa, camat, lurah bekerja sama dengan tim kesehatan, kerjasama dengan AGR juga tersebut. Nah, untuk turun secara langsung, mendata atau melihat secara langsung kegiatan yang ada di Posyandu. Apakah pelayanannya sudah betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan, atau pemberian makanan kepada balita-balita, bukan hanya balita stunting atau balita-balita semua yang ada itu sudah sudah betul-betul sehat, mengandung gizi. Nah, itu harus kita pastikan secara bersama-sama. Karena kalau kita hanya menerima data, hanya duduk diam menerima data itu ya tidak maksimal kayaknya. Jadi harus betul-betul turun ke lapangan. Inilah fungsi AGR bersama tim dari kesehatan tersebut. Baik, dan ini kalau misalnya kita balik lagi ke data EPPG BGM ini sendiri, kalau kita bisa katakan Sumbawa Barat merupakan kabupaten yang paling rendah nilai stunting. Ini kan kalau kita lihat lagi melampaui batas dari kabupaten kota lain, sehingga ini memang suatu kabar baik tentunya bagi Sumbawa Barat, namun juga sekaligus menjadi tantangan ini Bu Wabuk supaya tidak cepat puas. Nah, itu apa yang biasanya Bu Wabuk untuk menyampaikan kepada teman-teman tentunya yang ada di Pemda, bagaimana untuk tetap kita jangan puas dengan hasil seperti ini, namun tetap harus ditingkatkan seperti itu. Dari data saat ini angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat dari data EPPGM ya, alhamdulillah per Februari 2025 ini di angka 7,10%. Nah, itu atau 761 balita yang terkategori stunting. Itu sudah tersebar, yang tersebar di seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, insya Allah dengan kerjasama yang baik, dengan kerja kolaborasi dengan semua sektor, kita akan bisa menekan penurunan angka stunting ini per Desember 2025 ini di angka 7,06%. Ya, insya Allah kita yakin secara kerja bersama. Tentu seperti yang saya bilang tadi, kita harus tetap memantau dengan serius, turun bersama-sama. Kita pastikan apakah layanan yang ada di Posyandu ini sudah tepat sasaran, apakah pemberian makanan tambahan atau gizi yang diberikan ini sudah tepat sesuai nilai-nilai gizi yang dibutuhkan oleh mereka. Dan kita pastikan apakah kader-kadernya sudah bekerja dengan maksimal, termasuk AGR ini juga apakah dia betul-betul bekerja dengan baik. Nah, itu kalau tidak seperti itu hanya kita menunggu di rumah atau menunggu di kantor kan tidak bisa. Dan tentunya ini kan merupakan kerjasama juga bagaimana dari Pemda dengan Dinas Kesehatan, dengan DP2KB, dan juga mungkin dari bagaimana yang bersentuhan dengan masyarakat, misalnya seperti bidan. Nah, itu untuk pemberian edukasi kepada masyarakat yang mungkin masih awam terhadap stunting, sudah sejauh mana edukasi yang diberikan dari Pemda? Alhamdulillah kalau itu sudah dilakukan. Bahkan DP2KB itu sudah melakukan lomba. Nah, seperti uniknya ini, dulu waktu saya menjadi ketua tim penggerak PKK 10 tahun ke belakang menjadi ketua PKK, ada yang namanya program Gemari Kelor, gerakan menanam dan melestarikan kelor di Kabupaten Sumbawa Barat. Itu ada Perbubnya, yaitu Perbub nomor 80 tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, itu diwajibkan kepada setiap masyarakat yang di halaman rumahnya itu untuk menanam minimal 2 pohon kelor. Nah, kenapa harus pohon kelor? Bahkan sudah ditetapkan ada desa namanya Desa Senayan menjadi desa kelor. Nah, karena di sana itu desa dekat dengan pantai ya, sehingga di semua pagar-pagar kebun, pagar-pagar di rumah itu banyak ditanami pohon kelor. Karena ini kelor ini ya kita tahu tingkat gizinya, zat besinya sangat tinggi dibandingkan dengan buah-buahan yang ada, misalnya dengan wortel, pisang misalnya. Nah, makanya perlu kita kembangkan. Nah, itu dilanjutkan kegiatan kami ini waktu itu bersama pelaksananya adalah PKK dengan
mengadakan lomba-lomba membuat makanan tambahan dari berbahan kelor. Seperti mereka membuat puding, stik dari kelor, risol dari kelor. Nah, itu semua mie dari kelor, mie hijau itu dari kelor. Nah, setelah itu kami lombakan per desa. Nah, sehingga mereka tahulah bagaimana mengolah kelor, bukan hanya membuat kelor itu menjadi sayur. Nah, itu program. Tapi diolah untuk bagaimana anak-anak juga menyukai suka, kelor, karena kan kelor itu banyak gizi untuk mencegah stunting dan juga menekan angka stunting seperti itu ya. Ini bisa dikatakan juga Bu Abu berarti seperti desa binaan ya? Iya. Seperti itu. Bukan semua desa, cuma dijadikan karena kebetulan di sana banyak yang menanam itu, makanya dijadikan desa kelor saat itu. Dan bagaimana antusias mungkin dari masyarakat di desa Senayan itu akhirnya sendiri terkenal dengan desa kelor waktu itu. Ya. Sehingga ya setelah itu langsung COVID 2019 sehingga tidak jalan lagi. Nah sekarang ya berperan aktif ya mungkin dengan dilanjutkan dengan program-program agen ini yang turun tadi seperti itu. Baik, jadi memang banyak sudah upaya yang dilakukan sama pemerintah ya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih sebenarnya bahaya stunting. Mungkin juga dari yang tadi Ibu katakan, mungkin dari DP2KB dan juga dari dinas-dinas lainnya, itu kan juga punyai bagaimana program-program unggulan tersendiri tentunya untuk menyosor masyarakat-masyarakat ini sendiri. Berarti ini tetap koordinasi dan komunikasi dengan OPD-OPD-KB, Bu Abu? Tetap. Bahkan sampai sekarang Dinas DP2KB P3A itu tetap melaksanakan lomba. Nah, lomba balita sehat, lomba posyandu juga tetap dilaksanakan sampai sekarang tetap itu. Kerjasama dengan DPMDes, Dinas Pemberdayaan Desa, dan bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan, kerjasama juga dengan Dukcapil, Pol PP, semua lintas sektor tetap kerjasama. Dan juga tetap kita kerjasama yang baik itu dengan camat dan kepala desa tentunya, karena mereka yang bekerja di lapangan. Baik, dan tentunya nanti kita pengen juga mendengarkan di Bu Abu, walaupun memang ini sudah sesuai dengan jalan yang kita mau, hasilnya sudah baik, tapi kan tentunya masih ada tantangan-tantangan yang ditemukan di lapangan. Nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Dialog NTB Bicara dan masih bersama tema percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Tentunya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sumbawa Barat ini terkenal dengan banyak sekali potensi-potensi yang dimilikinya. Ada dari sektor tambang, dari sektor pariwisata yang begitu kaya dengan alamnya, dari perikanan dan juga pertanian. Namun mengapa ini Bu Abu dari Pemda sendiri ini tetap tidak melupakan sektor kesehatan menjadi salah satu pilarnya, karena sejatinya stunting ini masih tetap menjadi isu prioritas walaupun stunting di Sumbawa Barat ini bisa dikatakan paling rendah se-NTB. Seperti itu bisa dijelaskan oleh Bu Abu. Iya, tentu sektor-sektor itu tetap kita perhatikan karena itu akan menjadi penunjang dari angka penurunan stunting tersebut. Nah, dengan kita memperhatikan wisata, tentu dengan represnya para keluarga, nah perlu juga kita perhatikan. Dan selanjutnya yang paling kita perhatikan bagaimana agar pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang berisiko, misalnya berisiko stunting, nah, tetap kita perhatikan mulai dari remaja yang akan menikah atau calon pengantin, nah itu juga diperhatikan. Calon ibu rumah tangga atau bayi yang sedang dikandung itu juga tetap kita perhatikan. Nah, ini pendampingan ini tetap kita lakukan. Nah, ini termasuk yang menjadi salah satu yang bisa menekan angka stunting, dengan pariwisatanya yang bagus, ya itu juga bisa dengan perikanan hasil lautnya yang banyak, ya itu juga bisa akan menekan untuk dari hasil penghasilan juga bisa menekan dari angka stunting tersebut. Baik. Ini
Tadi menarik ya, berarti kan ada namanya edukasi khusus ya, mungkin untuk remaja-remaja atau mungkin yang sudah siap menikah ya. Calon pengantin kan diberikan edukasi ini tidak terlepas dari bagaimana tugas dari DP2KB P3A tentunya kan, karena sejatinya kalau memang kita arahnya tujuan ini kita menciptakan keluarga yang sejahtera, anaknya tidak stunting, ini kan juga akan berkorelasi dengan bagaimana pemberdayaan perempuan seperti itu. Itu bagaimana Bu Wapuk? Itu memang tetap tugas pokok dari Dinas DP2KB P3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, tetap itu melakukan dengan apa namanya, melindungi dari ada namanya unit PPA, UPTD, unit UPTD itu. UPTD itu tetap memantau semua kasus-kasus dari pernikahan dini, juga mereka tahu punya data. Pernikahan anak yang pernikahan dini tetap dia pantau. Anak-anak yang terkena kasus tetap mereka pantau dan mereka datang melihat secara langsung. Tetap Dinas DP2KB ini bekerja sama dengan para psikiater gitu untuk memberikan pembinaan kepada mereka dan terhadap keluarga mereka. Dan juga setelah mereka dipantau secara langsung oleh UPTD PPA ini dan nanti langsung berkoordinasi. Nah, itu peran kepala desa, peran camat, termasuk ibu kadesnya misalnya, peran untuk datang secara langsung melihat keadaan dari anak tersebut. Nah, di lingkungan tersebut juga kita lihat tinggalnya di mana dia itu, tinggal dengan siapa anak itu. Itu kita perhatikan juga, karena jangan sampai dengan kehadiran anak ini akan memicu dari perkawinan dini tentunya, akan memicu seperti itu. Karena yang memelihara anak ini tentang ketidaktahuan, tentang ilmu atau SDM-nya yang sangat kurang. Nah, sehingga anak-anak yang ini otomatis akan beresiko nantinya, beresiko kawin dini, beresiko ke anaknya akan stunting, karena ibunya ini belum saatnya untuk menikah. Nah, seperti itu. Jadi ada namanya kita harus mempersiapkan diri dulu untuk membangun keluarga yang bahagia. Karena kalau udah keluarganya bahagia, pasti anaknya juga akan lahir dengan sehat dan cerdas ya Bu Wapuk ya. Menuju ketahanan keluarga. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan ini dari kerja nyata tentunya yang sudah dilakukan oleh DP2KB P3A dan juga dengan dinas-dinas lain tentunya, dengan bagaimana AGR salah satunya. Kira-kira dari Bu Wapuk sendiri optimis nggak sih? Mungkin 5 tahun ke depan ini angka stunting akan semakin menurun juga di Sumbawa Barat? Kami yakin dengan kerja kolaborasi, kerja bersama semua lintas sektor, DP2KB P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemdesnya, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pertanian, Perikanan, dan semua lintas sektor, termasuk juga PA Penilaian Agama, Pasda, semua juga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan mereka kalau bukan kita? Untuk mengetahui kejelasan dari dampak dari kolaborasi ini yang harus itu saya bilang tadi turun secara langsung, tetap kerjasama dengan kader-kader yang ada di bawah, termasuk yang paling inti adalah AGR ini. Nah, untuk permasalahan-permasalahan nanti masyarakat itu ada yang namanya di sini saya belum cerita yang namanya Forum Yasinan. Nah, itu sudah dilakukan 10 tahun dari pemerintahan sebelumnya. Forum Yasinan ini dilaksanakan setiap malam Jumat. Nah, di setiap malam Jumat. Nah, di situ semua masyarakat datang sholat maghrib bersama, langsung makan bersama, sholat isya, dan setelah itu duduk bersama. Nah, di situ di Forum Yasinan itu semua kepala OPD, lembaga non pemerintah juga hadir, BUMN juga hadir, yang bisa menampung dari aspirasi masyarakat tentang permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, di situ masyarakatnya hadir, termasuk agen-agen AGR ini yang sudah diberi jadwal per desa, misalnya per kecamatan. Nah, nanti mereka menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh pemuda yang ada di situ, atau siapa saja yang ingin datang untuk menyampaikan permasalahan bisa disampaikan. Itu masyarakat umum Sumbawa Barat bisa datang ya? Bisa datang pada saat malam Jumat, karena seluruh masyarakat itu sudah tahu. Dan ada sekarang itu ada live streamingnya juga yang bisa
Pak Bupati memantau langsung melalui iPad gitu, tab. Nah, nanti ada yang bertanya langsung di situ, Pak Bupati juga langsung menjawab. Pemerintah langsung merespon melalui dinas terkait. Ya, ini menandakan bahwa sebenarnya pemerintahan Sumbawa Barat ini kan sangat merangkul dan dekat dengan masyarakatnya sendiri ya. Ya, tadi betul. salah satunya dari awal sudah disampaikan oleh Bu Wabub, ada nih yang membantu masyarakat hadirnya kartu Sumbawa Barat Maju, salah satunya kan salah satunya memudahkan. Dan juga ternyata bagi masyarakat yang ingin mungkin berkeluh kesah, ingin curhat, ini bisa datang langsung di malam Jumat itu. Nah, bisa disampaikan di situ. Bahkan para AGR ini, agen gotong royong ini bisa menyampaikan apa kendala yang didapat di tengah-tengah masyarakat tentang program dari layanan Kartu Sumbawa Barat Maju ini. Misalkan setelah mereka mendata ternyata terdapat kendala ini, disampaikan di situ. Nah, langsung disuruh jawab bagi dinas-dinas pengampu tersebut. Nah, atau besoknya bisa dinas pengampu tersebut datang untuk mengunjungi yang dilaporkan pada malam Jumat itu. Apakah bisa langsung dieksekusi atau ditunda, tergantung kesepakatan dari dinas pengampu dan para pelapor tadi, seperti itu modelnya. Masyarakat menanyakan atau misalnya memberikan saran itu langsung ditanggapi. Pemerintah langsung ditanggapi seperti itu, karena semua kepala UPD wajib hadir. Sudah terjadwalkan. Sudah terjadwalkan. Di minggu ini siapa seperti itu. Tapi kalau kepala UPD setiap malam Jumat hadir. Nah, tapi yang dijadwalkan itu khusus kayak petugas-petugas yang akan menyampaikan malam ini program. Semua OPD itu menyampaikan program, apa program yang ada di dinas yang dipegang itu. Nah, masyarakat mendengarkan. Nah, nanti ketika apa yang disampaikan oleh kepala OPD tersebut dan masyarakat ternyata ada masalah, saya harus melapor ke dinas, bisa langsung disampaikan pada malam itu juga, seperti itu. Ya, tentunya nanti kita tinggal tunggu saja nanti bagaimana hasil dari apa yang sudah disampaikan pada saat malam itu. Dan tadi ada satu yang terlewat pemirsa yang Kristi belum tanyakan kembali kepada Bu Wabub, ini terkait tantangan selama ditemukan di lapangan ini Bu Wabub. Mungkin terkait, kita balik lagi ke arah stunting ini, kira-kira tantangan apa saja sih sebenarnya yang masih ditemukan dengan mungkin kita yang nilai yang mungkin paling sedikit, tapi kan pasti akan ada tetap tantangan yang ditemukan pada saat turun ke lapangan. Itu dari Bu Wabub mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa? Ya, kalau yang namanya kita hidup pasti ada susah ada senang ya. Pasti ada miskin ada kaya. Ya, kalau tantangan pastilah ada. Ya, tantangannya misalkan kalau sekarang masyarakat inti yang sudah ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini, ya secara otomatis sudah kita beri edukasi, pembinaan yang bisa nyata kita untuk penekanan angka stunting. Tetapi pendatang baru ini yang kita tidak tahu. Karena apalagi sekarang kan ada proyek besar di Kabupaten Sumbawa Barat ini sehingga mengundang banyak pendatang yang akan tinggal di sini. Walaupun misalnya mereka tinggal baru 6 bulan atau berapa bulan di sini, ya otomatis itu seandainya dari pendatang baru tersebut yang mempunyai misalkan anak-anak balita, yang mempunyai ibu hamil, kalau ternyata pendatang tersebut tidak memenuhi persyaratan tentang kesehatan, tentang gizi, tentang lingkungan yang sehat dan lain-lain, ya siapa tahu akan berisiko ke angka stunting tersebut menjadi calon stunting baru lah seperti itu. Nah, itu tetap kami pantau secara khusus melalui agen gotong royong ini. Itu salah satu tantangan yang mungkin dari Sumbawa ada. Barat, dari warga Sumbawa Dan biasa ada lagi kalau saya lihat desa-desa yang terkategori stunting rata-rata di desa pesisir. Nah, seperti itu, desa-desa pesisir seperti Desa Batu Putih, kan rata-rata di pesisir pantai itu. Terus di Desa Labu Lalar, seperti itu. Ada juga yang yang dekat di gunung tapi rata-rata di pesisir. Nah, itu tantangannya mereka belum mengerti. Para nelayan ini mencari nafkah, misalnya nelayan ke laut mencari ikan. Nah, ikan yang mereka hasilkan ini dari hasil nelayannya ini dijual. Itu yang belum bisa harus kita menjadi tantangan kita untuk memberi pemahaman. Tidak dikonsumsi sendiri, sementara keluarga mereka memakan apa adanya gitu. Tetapi ikan yang dihasilkan ini justru untuk dijual biar menghasilkan uang dan bisa menutupi keluarga, membiayai keluarga. Justru seharusnya kalau misalnya masyarakat tinggal di daerah pesisir itu sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan sebenarnya. Bisa dikonsumsi, namun lebih
alurkan ke arah ekonomi ya, Iya, tentunya. betul, Dan betul. ini perlu sebenarnya edukasi semakin turun ya, tentunya di pesisir Ibu, betul. bagaimana mungkin ada pengolahan olahan ikan. Olahan ikan, itu juga termasuk apa namanya dari kartu layanan ini tadi, ya, kartu layanan perikanan, Ya. pelayanan perikanan. Di layanan perikanan ini kalau pemerintahan sebelumnya ada yang namanya kartu bariri dan kartu pariri. Nah, kartu bariri ini bariri tani, bariri nelayan, kepemberdayaannya. Pemerintah sudah memberikan apa namanya? Memberikan bantuan-bantuan alat, memberikan bantuan modal-modal usaha, sudah itu dilakukan. Nah, bahkan sekarang untuk para nelayan itu ada diberikan asuransi bagi nelayan yang meninggal, dihitung sesuai usia, seperti itu. Bu Wapop, saya ingin menanyakan lagi nih, masih terkait bagaimana sih sebenarnya strategi mungkin dari teman-teman dari kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, pengen tahu nih, pengen melihat bagaimana sih KSB ini menjadi percontohan dalam penurunan stunting yang signifikan, sampai akhirnya membuat dia Sumbawa Barat ini menjadi stunting yang paling rendah angkanya, sehingga mungkin pengen tahu ini gimana sih caranya, tips dan triknya atau strategi apa sih khusus yang digunakan oleh Sumbawa Barat, mungkin bisa diberikan atau dibagikan ilmunya dari Ibu Wapop sendiri kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kepada seluruh kabupaten kota, intinya jangan hanya yang diperhatikan itu masalah gizi saja. Masalah gizi, masalah makanan, karena itu memang salah satu faktor untuk memicu terjadinya angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, yang penting lagi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana lingkungan mereka ini. Apakah lingkungan tempat tinggal mereka sudah sehat, tersanitasi dengan baik, apa air yang mereka konsumsi setiap hari itu sudah sehat apa tidak. Baru berambah ke tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka apakah sudah layak untuk dihuni, semestinya seperti itu. Itu perlu diperhatikan juga. Dan di sini kami ada yang namanya di layanan kartu Sumbawa Barat Maju ini ada layanan perumahan. Itu memberikan rumah bagi yang tidak punya rumah dan merehab rumah bagi yang tidak layak huni. Itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya gizi saja yang diperhatikan, makanan yang diperhatikan, tetapi lingkungan tempat tinggal mereka juga harus diperhatikan. Seperti kalaupun mereka tinggal itu ya kita anggap layak untuk ditinggali, apakah tempat buang hajat mereka itu layak apa tidak. Nah, seperti itu. Jangan sampai mereka tempat buang hajat di situ, tempat makan juga di situ, tempat tidurnya juga dekat situ. Kan itu juga untuk mengundang penyakit. Nah, sehingga mungkin juga berimbas ke angka stunting yang akan bertambah nantinya seperti itu. Berarti langkah utamanya kita harus tahu dulu kita harus lihat dulu ini permasalahannya dimulai akarnya dari mana, akarnya baru dari kita mana? bisa memikirkan intervensinya seperti itu. Berarti kalau misalnya nanti dari masyarakat atau mungkin dari Pemda yang ada di Nusa Tenggara Barat pengen datang nih langsung melihat bagaimana di Sumbawa Barat, itu welcome. Silakan datang studi tiru lah, studi ke Kabupaten Sumbawa Barat. Iya, berarti tidak pelit untuk bagi ilmu ya bagaimana ini strategi penurunan stunting ini. Welcome, kita buka untuk siapa saja kabupaten kota yang ingin datang, ya bukan kita bilang belajar, studi tiru, studi menimbah pengalaman lah, apa yang dilakukan oleh kami Kabupaten Sumbawa Barat sehingga bisa menurunkan angka stunting tersebut. Baik. Kami persilakan. Baik, luar biasa tentunya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat mungkin ingin berkunjung juga ke Sumbawa Barat. Di sini Bu Wapop juga sudah sangat welcome ya, silahkan yang ingin berjalan-jalan di Sumbawa Barat ini melihat bagaimana sebagai percontohan juga strategi yang akhirnya berhasil membawa Sumbawa Barat ini untuk menjadi stunting yang paling rendah angkanya di Nusa Tenggara Barat. Lantas dari Bu Wapop sendiri mungkin ada harapan ke depannya kira-kira dari Sumbawa Barat ini sendiri mungkin dalam 5 tahun ke depan atau mungkin dalam 1 tahun terdekat ini kira-kira harapan-harapannya untuk lebih fokus mungkin dalam sektor kesehatan seperti apa Bu Wapop? Nah, saya berharap kepada kita semua, khususnya lintas sektor terkait, terutama Dinas Kesehatan, layanan yang betul-betul merambah ke perilaku dan kesehatan masyarakat itu, agar mari kita bersama-sama, kita berkolaborasi, kita jaga anak-anak kita perhatikan asupan gizi yang mereka, yang kita berikan kepada mereka, kita perhatikan dan kita kontrol pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu agar apa yang kita harapkan bisa terakomodir dengan baik.
apa rencana kita ingin menekan angka stunting di kabupaten kita ini bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, seperti itu. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal itu, siapa lagi yang akan memperhatikan? Nah, karena mereka nanti insya Allah pasti akan menjadi anak harapan kita, harapan anak emas 2045 nantinya sesuai yang diharapkan oleh pemerintah program itu sepertinya. Baik, itu harapan-harapan tentunya dari Bu Apupi untuk bagaimana kemajuan dari Sumbawa Barat ini sendiri nanti ke depannya. Tapi mungkin untuk masyarakat dari di luar Sumbawa Barat ini yang mungkin belum bisa berkunjung secara langsung di sini untuk bagaimana meninjau dan juga melihat atau mencontek mungkin kegiatan-kegiatan atau strategi yang dari sini, ada nggak mungkin dari layanan akses informasi bisa diakses mungkin dari Sumbawa Barat ini sendiri, Bu? Oh iya, untuk akses atau layanan yang bisa silakan bisa datang langsung atau bisa mengundang misalnya. Kalau khusus masalah stunting bisa mengundang DP2KB atau berdialog secara langsung untuk mencari data-data, untuk bertanya secara langsung tentang masalah stunting. Kalau masalah kesehatan misalkan bisa ke dinas kesehatan secara langsung seperti itu. Nah, untuk yang mau interaksi langsung juga kami persilakan seperti itu. Baik, jadi ini memang bagaimana akses ini sangat diberikan penuh ya dari Sumbawa Barat untuk masyarakat walaupun di luar Sumbawa Barat. Terakhir mungkin dari Bu Apupi sendiri ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya mungkin masyarakat dari Sumbawa Barat sendiri ini supaya tetap bagaimana membangun keluarga yang sejahtera, akhirnya bisa menurunkan angka stunting. Balik lagi kita nggak jauh-jauh dari stunting ini Bu Apupi. Saya berharap kepada kita semua, terutama kepada ibu-ibu ini, mari kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita, bagaimana agar ketahanan dalam keluarga ini bisa betul-betul kita terjaga. Peran ibu tentunya yang sangat berperan di dalam suatu keluarga. Jangan sampai anak-anak kita menikah di usia dini, mereka terdampak dari narkoba misalkan. Mari kita itu perlu yang kita perhatikan, dengan siapa mereka bergaul, asupan apa yang mereka makan, pembelajaran apa yang mereka terima di sekolah, dengan siapa dia berteman. Untuk itu kepada kita semua, mari kita jaga anak-anak kita rawat mereka, memberi asupan gizi yang baik, memberi dia pendidikan yang layak, tempat tinggal yang baik, lingkungan yang bersih dan sehat. Insya Allah dengan kita lakukan edukasi juga terhadap anak-anak kita, itu pendidikan juga pendidikan yang baik, tentu dengan kita lakukan yang hal-hal seperti itu, insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi anak harapan bangsa. Anak yang kita harapkan sebagai generasi penerus. Baik, kita doakan semoga itu bisa berjalan dengan lancar tentunya pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, dan tentunya kuncinya sebenarnya keberhasilannya adalah bagaimana kerjasama dari bukan hanya dari Pemda dan juga OPDKB, namun juga untuk masyarakat umum juga masyarakat. Saling menjaga. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Wakil Bupati di sini sudah berkenan tentunya untuk kita membahas terkait penanganan percepatan penurunan angka stunting di Sumbawa Barat, karena ini sejatinya memang masih menjadi isu prioritas ya. Dan di sini Sumbawa Barat itu berhasil untuk menurunkan angka stunting yang dengan nilai yang sangat signifikan, sehingga masyarakat juga pastinya banyak ingin tahu dan ingin mendengarkan bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat Ibu Haja Hanifah Musyafirin SPT MM Inov atas waktunya, dan tentunya juga untuk pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, semoga dengan apa yang sudah disaksikan dalam dialog NTB Bicara ini dari Sumbawa Barat bisa menjadikan motivasi dan juga bisa menjadi percontohan bagi kabupaten kota di tempat lain, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat namun juga di provinsi lain, tentunya bagaimana sebenarnya strategi yang tadi sudah dilakukan oleh Sumbawa Barat dari mendiagnosa masalahnya apa, kita mencari tahu dulu faktornya apa, sehingga nanti intervensi dan implementasi yang dilakukan itu bisa sesuai dengan masalah yang muncul. Dan tentunya saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.